Halo Sobat Farma, ketemu lagi dengan saya Apoteker Yudo. Beberapa pekan terakhir banyak berita mengenai anak-anak yang harus cuci darah dikarenakan mengalami gagal ginjal. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi banyak orang tua. Kita tentunya cukup sulit menghindari makanan mengandung gula, terutama anak-anak yang cenderung memang menyukai makanan dan minuman manis. Contohnya seperti permen, coklat, kue, atau bahkan sampai minuman bersoda. Sayangnya, konsumsi gula yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita, termasuk salah satunya yaitu kesehatan ginjal. Beberapa berita mengaitkan gagal ginjal ini dengan perilaku anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Timbul pertanyaan, apakah ada korelasi atau hubungan konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula bisa meningkatkan risiko untuk gagal ginjal? Ada sebuah penelitian kohort studi atau penelitian yang melibatkan pengamatan langsung pada kelompok individu atau masyarakat. Pada penelitian kohort studi tersebut terhadap kurang lebih 120.000 orang dewasa mengkonsumsi lebih dari satu porsi minuman manis bergula atau minuman manis buatan apapun per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit ginjal kronis. Mari kita pahami bagaimana konsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gagal ginjal. Mengapa gula berbahaya bagi ginjal? Gula tinggi dalam bentuk apapun dapat menyebabkan penambahan berat badan dan resistensi insulin serta tekanan darah tinggi. Faktor-faktor ini kemudian memberi tekanan pada ginjal dan dapat mempercepat hilangnya fungsi ginjal seiring berjalannya waktu. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan asupan minuman manis dengan tinggi gula lebih cenderung mengalami kelebihan berat badan atau obesitas dibandingkan dengan anak-anak dengan asupan minuman yang kadar gulanya lebih rendah. Bagaimana obesitas dan tekanan darah tinggi bisa berpengaruh pada ginjal? Kita bahas satu-satu ya. Obesitas, kelebihan berat badan pada anak meningkatkan risiko diabetes atau kadar gula dalam darah yang tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, kadar gula dalam darah yang tinggi ini dapat menyebabkan kerja ginjal dalam menyaring darah akan menjadi lebih berat karena meningkatnya kekentalan darah yang secara langsung berdampak pada kesehatan ginjal. Yang kedua, hipertensi. Gula juga dapat meningkatkan tekanan darah pada anak-anak. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Akibatnya ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penyaringannya menurun. Karena kita sudah tahu bahaya gula pada kesehatan ginjal, yang jadi pertanyaan, berapa sih batas maksimal konsumsi gula sehari? Jika kita merujuk pada WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, WHO merekomendasikan untuk orang dewasa sebaiknya konsumsi gula kurang dari 10% dari total energi harian atau setara dengan tidak lebih dari 50 gram gula per hari, kurang lebih sekitar 10 sendok teh. Jika konsumsi gula kita bisa di bawah 5% dari total energi harian atau sekitar 25 gram, kurang lebih setara 6 sendok teh per hari, tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang lebih baik. Nah, itu tadi untuk konsumsi gula maksimal per hari pada orang dewasa. Sekarang berapa jumlah maksimal konsumsi gula pada kelompok umur? Untuk anak-anak, asupan gula maksimum yang direkomendasikan tergantung pada usia dan jenis kelamin. Untuk anak-anak berusia 1 hingga 3 tahun, 10% energi setara dengan 30 gram gula per hari atau sekitar 6 sendok teh. Bagi anak-anak usia 4 hingga 6 tahun, asupan gula sekitar 35 gram per hari. Dan bagi anak-anak usia 7 hingga 10 tahun, asupan gula sekitar 42 gram per hari. Jika kita mengutip pada American Heart Association,
Pria sebaiknya tidak mengkonsumsi lebih dari 36 gram atau 150 kalori, setara 9 sendok teh gula per hari. Wanita sebaiknya tidak mengkonsumsi lebih dari 25 gram atau 100 kalori yang setara 6 sendok teh per hari. Jadi, Sobat Farma, pastikan ketika mengkonsumsi makanan atau minuman, dilihat terlebih dahulu informasi nilai gizi yang tertera pada label, agar kita bisa melihat berapa kandungan gula yang terkandung dalam produk tersebut pada setiap kali sajian. Di sini masih ada ndak Sobat Farma yang masih belum memahami cara melihat informasi nilai gizi yang tertera pada kemasan label makanan ataupun minuman? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.